Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Rina. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Kayla. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak berdiri terlebih dahulu, nak. Ya, jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta kita terhadap negara kita tercinta. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, sekarang silakan kalian duduk kembali. Untuk kita semua. Sekarang coba Ibu minta kalian berdiri kembali karena Ibu akan memeriksa kerapian kelas. Ya, sepertinya sudah rapi dan bersih ya. Nah, anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, coba kalian keluarkan buku tulis dan buku temanya ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Rina. Tentang nilai-nilai Pancasila ketiga, Bu. Ya, tentang nilai-nilai Pancasila ketiga, tentang bermain di lingkungan sekitar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui teks proklamasi terkait dengan aspek apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana pada peta pikiran dengan tepat. Dan untuk mengetahui makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar, lalu untuk mengetahui juga ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Sekarang Ibu membawa sebuah bendera. Nah, kira-kira bendera ini dikibarkan pada saat apa? Ada yang tahu? Pada saat 17 Agustus, Bu. Iya, benar sekali, pada saat 17 Agustus. Nah, dan juga bendera ini dikibarkan pada hari apa? Nah, hari Senin. Nah, hari Senin itu kita melaksanakan kegiatan apa? Upacara, Bu. Iya, upacara. Nah, bendera ini kan itu dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia setiap kita memperingatinya setiap 17 Agustus. Nah, lalu bendera ini juga dikibarkan setiap hari Senin saat upacara atau pada saat ada kegiatan pengibaran bendera. Nah, di sini kalian amati bendera ini. Bendera ini terdiri dari 2 warna, ada merah dan putih. Nah, ada yang tahu merah ini melambangkan apa, nak? Saya, Bu. Ya, Rina. Merah itu melambangkan keberanian, Bu. Iya, benar sekali. Merah ini melambangkan keberanian. Nah, untuk yang warna putih, ada yang tahu melambangkan apa, nak? Saya, Bu. Iya. Melambangkan kesucian, Bu. Iya, melambangkan kesucian. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku di halaman 1. Nah, terus kalian amati nak teks proklamasi pada buku kalian di halaman 1 tersebut. Nah, juga perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan tentang pembacaan teks proklamasi pertama kali oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Silakan disimak ya anak-anak. Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
Saya, Bu. Iya, coba Rina. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penindihan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya. Terima kasih untuk Rina karena sudah membacakan teks proklamasi tersebut dengan baik. Nah, proklamasi kemerdekaan ini terjadi pada tanggal berapa tadi, Nak? Tanggal 17 Agustus, Bu. Iya, benar sekali, 17 Agustus. Oke, anak-anak. Nah, proklamasi kemerdekaan ini itu merupakan salah satu tonggak awal bagi bangsa kita. Karena bangsa kita, bangsa Indonesia itu memperoleh kemerdekaan itu dengan cara yang tidak mudah. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, apa yang sudah pahlawan-pahlawan kita lakukan sebelumnya itu terbayarkan atas pembacaan teks proklamasi ini dan pengakuan dari negara-negara luar bahwa negara kita Indonesia resmi merdeka. Siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sayuti Melik, Bu. Iya, benar sekali Zahra, saya Mali. Nah, terus di teks proklamasi itu kan ada tanda tangannya. Nah, siapa sih dua proklamator terkenal yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, coba Kaila siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta, Bu. Iya, benar sekali, Soekarno dan Muhammad Hatta. Bendera ini jadi bendera seperti ini itu kan melalui proses penjahitan terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang tahu, Nak? Yang menjahit bendera merah putih ini pertama kali? Saya, Bu. Iya, coba Zahra siapa, Nak? Ibu Fatmawati, Bu. Iya, benar sekali, Ibu Fatmawati. Nah, di buku kalian itu perhatikan di halaman 3, Nak. Nah, di sini ada peta pikiran. Nah, ada yang tahu apa sih peta pikiran itu? Saya, Bu. Iya, coba Rina, apa? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep atau ide informasi dalam bentuk kolom atau diagram, Bu. Iya, benar sekali Rina. Nah, peta pikiran ini adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi dalam bentuk kolom atau diagram. Untuk membuat suatu peta pikiran, kita menggunakan kata tanya, 5W plus 1H. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi, untuk membuat suatu peta pikiran, kita menggunakan kata tanya. Kata tanya yang mencakup aspek 5W 1H. Nah, kalian akan mengerjakan tugas di halaman 3 pada buku tema. Nah, di sini kan ada peta pikiran. Nah, kalian cermati dulu peta pikiran ini, Nak. Nah, misal di sini kan kalian diminta untuk mengisi peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, misalkan apa? Nah, apa ini misalkan apa yang terjadi saat peristiwa kemerdekaan berlangsung. Nah, terus mengapa? Misal mengapa kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus atau semacamnya. Jadi kalian bisa mengisi peta pikiran ini yang kalian bisa seperti itu. Misal kalian mau mengisi siapa yang mengetik proklamasi, atau siapa yang menjahit bendera merah putih, atau siapa yang menandatangani, seperti itu. Jadi di sini kalian dibebaskan
pada buku kalian, terus kayak eceng gondok, terus jamang, terus ada juga kartu. Topik itu contohnya seperti tanaman paku dan juga lumut. Nah, yang ketiga itu ada xerophit. Nah, xerophit itu contohnya seperti kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Contoh dari tumbuhan xerophit. Nah, terus halofit. Nah, halofit ini itu contohnya seperti tanaman pohon bakau. Nah, tadi penjelasan yang sudah dijelaskan di papan tulis tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya yang ada pada jenis tadi. Sudah kalian tuliskan di buku tulis kalian? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian perhatikan pada buku kalian di halaman 5 itu ada teks tentang bunga teratai. Nah, bunga teratai ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Nah, agar dapat menyesuaikan diri, tanaman teratai ini itu daunnya menjalar dan mengapung di air. Nah, perhatikan gambar yang ibu bawa ini. Nah, ini adalah gambar bunga teratai sama seperti gambar di buku tema kalian. Tapi di sini ada gambar batangnya, batang dari teratai, terus ada akarnya. Nah, bunga teratai ini kan daunnya ini lebar, terus bundar ciri-cirinya. Terus batangnya ini berongga udara. Terus akarnya ada di dalam air. Nah, teratai ini itu kan ciri-ciri dari jenis tumbuhan hidrofit yang hidup di lingkungan air. Nah, akarnya ini bisa tetap bernapas meskipun hidup di air. Nah, di situ ada peta pikiran lagi di halaman 6. Nah, kalian isi sama seperti peta pikiran pada proklamasi kemerdekaan tadi. Kalian isi apa, mengapa, siapa. Bisa kalian isi tentang bunga teratai atau tentang lumut atau apa, bisa diganti dengan yang lain juga. Nah, jika sudah selesai tugasnya silakan kumpul ke ibu. Terima kasih. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Nah, sekarang kesimpulannya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ina, coba. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai teks proklamasi menggunakan aspek peta pikiran. Kemudian apa saja makna proklamasi kemerdekaan? Kemudian ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya, Bu. Iya, benar sekali. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks proklamasi yang menggunakan aspek apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana yang mencakup aspek peta pikiran. Nah, lalu kita juga apa itu makna kemerdekaan dan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang terbagi tadi ada 4 jenis, ada tumbuhan hidrofit, halofit, dan xerophit. Nah, mungkin itu saja. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini soal evaluasi ini adalah untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi kita hari ini. Nah, soal evaluasi ini dikumpulkan besok lusa. Nah, sekarang ibu bagikan soalnya. Setelah dikerjakan. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.